Adalah ini bahan untuk ditulis dan jadi seperti motivasi saja. Menulis saya itu bukan karena angan-angan saya, tapi ada datanya baru saya tulis. Oke, selamat siang teman-teman. Saya dari Islamic Studies Project ingin membahas lebih lanjut tentang apa sih dinamika tradisi perayaan Yaqowiyu di Jatinangor, Klaten tahun 1986 sampai 2022 yang akan dibahas langsung oleh sang penulis kita, yaitu Mas Arya Bagus. Perkenalan dulu Mas, bagaimana? Ya, perkenalkan, nama saya Arya Bagus Nurajianto. Kebetulan saya alumni dari S1 Sejarah Peradaban Islam di UIN Raden Mas Surakarta. Sama kalian jenengan. Oh iya. Ternyata kita sama teman-teman. Yeah. Jadi ya semoga menular ke saya. Yeah. Bakatnya menulis. Oke. Pertama itu motivasinya kok bisa menulis buku dan terbit itu gimana Mas? Motivasinya ya Mas? Iya. Yeah. Itu setelah saya lulus skripsi saya kan membahas Yaqowiyu. Tahun 2024 kemarin saya membahas kepenulisan Yaqowiyu, kemudian itu kajiannya beda. Kalau saya dulu ahli status dan mekanisme di skripsi saya, tapi ketika di buku saya refleksikan untuk menindaklanjuti, upgrade lagi dari hasil sidang munakosah, sidang skripsi saya, mendapatkan revisi dan juga masukan dan saran dari penguji skripsi saya, dan akhirnya saya memiliki ide baru untuk ternyata perlu diperbaiki lagi sehingga muncullah buku ini. Oke, begitu ya teman-teman. Dari apa sih motivasi setelah lulus kok nulis buku, kayak nggak ada kerjaan lain nggak, ya kan? Kita lulus nyari pekerjaan yang layak lah. Tapi beliau ini malah menulis buku dan alhamdulillah sudah terbit berapa Mas? Alhamdulillah sudah tembus 1.500 eksemplar. Oke, di daftarnya sini terdiri dari 5 bab ya Mas ya. Yeah. Yang pertama itu eksistensi tradisi Yaqowiyu dalam sudut pandang politik, budaya, ekonomi, dan pariwisata. Kenapa mengambil itu dan apa alasan tersendiri mungkin? Nah, bicara eksistensi, karena saya lebih cenderung ke kajian sosiologi perubahan sosial, yang mana saya sebelum menulis itu sudah membaca buku karya Piotr Stomka, penulis dari luar negeri, dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, itu tentang sosiologi perubahan sosial yang menjelaskan tentang asal tradisi. Nah, dari pengaruh buku itu, saya memiliki pandangan bagaimana caranya untuk mengkorelasikan antara tradisi dan juga politik, ekonomi, dan sosiologi kehidupan manusia yang ada di sekitar tempat kebudayaan itu. Nah, akhirnya adalah ini bahan untuk ditulis dan jadi seperti motivasi saja. Menulis saya itu bukan karena angan-angan saya, tapi ada datanya baru saya tulis. Jadilah seperti itu tadi. Oke. Tapi dari dari sosiologi, politik, dan apa tadi satunya? Ekonomi. Keterkaitan untuk masa sekarang itu seperti apa sih tradisi menurut Mas Arya sendiri? Nah, untuk sosiologi sendiri ya Mas. Sosiologi sendiri, tradisi itu membentuk kayak kayak sistem komunal dari masyarakat itu sendiri melakukan perubahan, suatu hal yang dinamis, yang mana adanya tradisi itu membentuk masyarakat madani. Kalau dalam konsep masyarakat madani ya, masyarakat yang memiliki kultur, memiliki ciri khas, akhirnya membentuk perubahan sosial tadi. Dan juga kedua, politik. Kenapa ada politiknya? Karena tidak bisa lepas jauh. Nah, di dalam buku saya cantumkan tidak bisa lepas jauh bahwasanya tradisi ini didukung oleh pemerintah. Pemerintah juga masuk dalam unsur politik. Nah, dan tradisi ini didukung oleh pemerintah secara kebaruannya tradisi, secara teknisnya maupun secara penganggarannya kegiatan. Nah, itu dari pemerintah kabupaten, dari bahkan keturunan Ki Ageng Gribik yang merupakan dari pencetus tradisi ini, itu merupakan keturunan langsung dari Ki Ageng Gribik. Nah, jadi
Pak Erlangga Hartarto namanya. Itu sekarang kan Menko Perekonomian RI. Nah, dia itu keturunan langsung dari Ki Ageng Gripik secara nasabnya dan ada di makamnya itu. Nah, jadi untuk ekonominya dari tradisi itu muncul adanya tradisi itu memberikan pengembangan ekonomi masyarakat, karena masyarakat itu mereka memiliki ide ataupun kreativitas untuk menjual kue apem yang mana menjadi destinasi wisata pengunjung dari luar daerah. Nah, jadi pengembangan ekonomi dari tradisi itu juga ada dampaknya, impactnya. Jadi UMKM daerah. Nah, betul sekali, UMKM daerah masuk itu. Oke. Pembahasan yang kedua yaitu mekanis perayaan Yako-Wiyu 1986 sampai 2002. Apa sih yang menjadi inti dari itu? Nah, gini Mas. Kenapa kok saya menulis 1986 sampai 2022? Karena awal mula pemerintah Kabupaten Klaten ikut serta secara resmi berdasarkan SK Bupati yang saya cantumkan di data saya ada itu tahun 1986. Yang mana Bupati saat itu memberikan SK kepanitiaan secara lembaga instansi pemerintah kabupaten untuk ikut serta dalam perayaan Yako-Wiyu. Nah, dimulailah dari situ pemerintah secara resmi ikut andil dan ikut bergotong royong dan juga memberikan anggaran juga. Kemudian kenapa sampai 2022? Nah, dilalahnya kalau kebetulannya kalau bahasa Indonesianya kebetulannya saya kan kecil itu di lingkungan situ saya dari MTS. Jadi tahu ya kalau MTS saya selalu ikut perayaan setiap tahunnya. Nah, terus data yang saya punya itu sampai 2022 dan saya mulai menulis. Sebenarnya ini project saya tulis itu udah dari 2023. Jadinya 2024 setahun jadinya. Makanya pembatasan kurun waktu itu saya berikan untuk sebagai substansi yang urut, substansi yang enak dibaca sebagai kronologis sejarah. Makanya ini buku sejarah tradisi Yako-Wiyu 1986 sampai 2022. Kontemporer masuknya. Jadi gitu. Oke, masuk ke bab yang terakhir yaitu peristiwa penting yang berkaitan dengan Yako-Wiyu. Apa sih Mas peristiwa penting menurut Mas kok saya menulis sampai terbit 1500 ya tadi ya? Iya. Apa peristiwa penting yang menarik dan mungkin teman-teman muda itu tertarik ingin membeli dan membaca Yako-Wiyu itu? Nah, kalau dalam buku ini ya, ini kan versi hard file-nya. Saya juga menyediakan versi soft file. Mungkin teman-teman bisa buka follow IG saya, nanti bisa dicantumkan. Oke, sekian promosi ya teman-teman ya. Itu linknya sekali. di bawahnya. Nah, untuk mekanisme bagian apa peristiwa ya? Iya. Ini masuk kayak seperti point of view-nya, poin intinya yang menjadi gambaran umum bahwasannya itu dulu tahun 1992 ternyata saya juga baru dapat file sumber-sumbernya itu ketika saya melakukan penelitian. Menteri Agama Munawir Sadzali itu merupakan keturunan dari Ki Ageng Gripik. Nah, tahun 1992 beliau menjabat sebagai menteri pada eranya Soeharto, Presiden Soeharto. Nah, beliau melakukan kunjungan ke Bangsal Ki Ageng Gripik, maka melakukan renovasi, memberikan dana hibah. Nah, jadi itu salah satu peristiwa penting pertama. Kemudian kedua adalah penghargaan sertifikasi surat hak kekayaan intelektual kepada Kecamatan Jatinom atas penyelenggaraan Yako-Wiyu di Jatinom Klaten. Nah, itu eranya Bu Sri Mulyani sebagai bupati dan juga pertama kali itu Yako-Wiyu memiliki surat hak kekayaan intelektual secara legalitas. Begitu, Mas. Jadi ada beberapa peristiwa gitu. Oke. Baik. Mungkin itu ya teman-teman, bedah sedikit buku dari dinamika tradisi perayaan Yako-Wiyu di wilayah Jatinom, Klaten. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi anak muda nggak usah minder, lulus sih mau cari apa ya? Kalau bisa berkarya supaya
karya kita tuh dapat kenang dan mungkin dibaca oleh penerus kita nanti. Cukup sekian dari Islamic Project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.